Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Romania, NIM 2003096100. Di sini saya akan memaparkan tentang pandangan saya terhadap falsafat kesatuan ilmu untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah falsafat kesatuan ilmu yang diampu oleh Bapak Ubaidillah Ahmad MPD. Sebelum membahas pandangan saya tentang falsafat kesatuan ilmu, saya akan memaparkan sedikit dan akan mengulas sedikit tentang falsafat kesatuan ilmu. Falsafat kesatuan ilmu menurut saya itu adalah cabang ilmu yang mempelajari secara sistematis masalah-masalah filosofis dan fundamental dengan cara berpikir mendasar terkait dengan cara pandang individu tentang sumber ilmu yang satu, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang diukur dan distandarkan dengan empiris, rasional, dan korespondensi. Nah, selain itu, falsafat itu juga merupakan landasan yang dimungkinkan suatu ilmu dapat mengetahui kebenaran yang berkaitan dengan sebuah sebab dan syarat-syarat dari peristiwa yang dikaji serta memenuhi kaitan yang erat dan kuat dengan logika ataupun metodologi untuk menemukan pengetahuan yang ilmiah. Selain itu, dalam falsafat kesatuan ilmu itu ada 3 dimensi. Dimensi yang pertama yaitu dimensi ontologi, yang membahas mengenai suatu hal yang wujud ataupun ada. Jadi ontologi dalam falsafat kesatuan ilmu itu membahas tentang wahdatul wujud untuk menunjukkan tanda-tanda eksistensi dan kebenarannya. Dengan objek kajian dalam ontologi itu sendiri yang mencangkup tentang ada tanpa kita mengada-ngada. Jadi kajian dalam ontologi itu bisa berupa materi maupun imateri. Kajian materi itu sendiri yaitu kajian yang bisa dibuktikan kebenarannya ataupun ada secara nyata, sedangkan kajian imateri itu berupa kajian yang tidak bisa dinalar oleh akal pikiran manusia. Dimensi ontologi itu sendiri sering membuat kita bertanya-tanya bahwa apakah ontologi itu bertentangan dengan falsafat ataupun tidak, karena kita sendiri itu tidak mengetahui bahwa kita itu siapa dan berasal dari mana. Karena setiap apa yang kita lakukan itu karena kuasa dan juga keagungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ketika kita berbicara, kita bisa berbicara itu karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selain itu juga kajian ontologi ini lebih menspesifikkan tentang suatu hal yang bisa dikatakan ada ataupun tidak ada. Setelah dimensi ontologi, dalam falsafah itu juga ada yang namanya dimensi epistemologi yang mengkaji tentang sumber ilmu pengetahuan. Jadi dari mana sumber ilmu pengetahuan yang kita dapatkan, sedangkan sumber dari pengetahuan itu bisa berupa dari pemikiran, dari rasa, dari indera ataupun sistem kepekaan seseorang terhadap lingkungannya. Jadi pemikiran itu berdasarkan individu masing-masing, tidak bisa diglobalkan ataupun diungkapkan dalam satu bahwa sumber pemikiran itu ya satu, karena individu yang berbeda itu memiliki pemikiran yang berbeda. Tapi yang harus kita tekankan lagi bahwa dalam filsafat itu menekankan bahwa sumber ilmu itu satu, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya dalam falsafat itu juga mempunyai dimensi aksiologi, yaitu nilai ataupun aplikasi dari pengetahuan setelah kita melalui tahap ontologi dan juga epistemologi. Jadi aksiologi itu membahas setelah kita
tahu bahwa kita bisa berbicara ataupun kita ada itu karena keagungan dari Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana bentuk kita memanfaatkan dari keagungan yang diberikan kepada kita berupa kita bisa berbicara itu dengan cara misalnya pengaplikasiannya kita menggunakan itu untuk membicarakan ataupun mengatakan hal-hal yang baik sehingga apa yang diberikan kepada kita itu kita manfaatkan secara baik. Selain itu untuk kajian falsafat kesatuan ilmu ini itu sangat menarik. Jadi membahas sesuatu yang di luar nalar tetapi bisa kita ketahui tentang kebenarannya. Karena sumber dari kebenaran itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Falsafat itu juga bisa menjawab dari semua permasalahan yang ada, merupakan jawaban dari persoalan-persoalan sehari-hari ataupun persoalan-persoalan lainnya mengenai kerohanian dan sebagainya. Jadi untuk alam sendiri itu bisa kita kaji dengan falsafat, namun alam itu terlalu tidak konstan, sering berubah-ubah, jadi kurang tepat untuk dikaji dalam ontologi, epistemologi maupun aksiologi. Selain itu dari beberapa pandangan para ahli mengenai falsafat itu, saya itu tertarik ataupun terinspirasi dari filsafatnya Al-Kindi yang membahas mengenai wujud ada. Jadi menurut beliau bahwa pembicaraan tentang Tuhan bagi Al-Kindi itu merupakan permasalahan filsafat yang paling tinggi karena dalam pandangannya kebenaran itu adalah Tuhan, bukan entitas yang lain. Bahwa Al-Kindi itu yakin dan mengatakan kebenaran itu hanya Allah, tidak ada hal-hal yang lain. Jadi setiap dari permasalahan yang ada, setiap dari persoalan-persoalan yang keluar ataupun terpikirkan, jawabannya itu hanya Allah Subhanahu wa taala lah jawabannya. Bahwa kebenaran dari segala kebenaran itu adanya pada Allah Subhanahu wa taala. Jadi dalam pemikiran ini itu mengatakan bahwa pembicaraan tentang Tuhan itu merupakan permasalahan filsafat yang paling tinggi karena kebenaran itu adalah Tuhan. Jadi tidak ada hal yang lebih benar daripada Tuhan itu sendiri. Jadi semakin kita berusaha mencari bahwa bagaimana penciptaan alam semesta ini, apakah dari proses terjadinya ini ledakan seperti adanya teori ledakan Big Bang ataupun apa, itu kan berupa teori dalam ilmiah, sedangkan secara nyatanya dan kebenarannya itu bahwa peristiwa terjadinya alam semesta itu ya karena Allah Subhanahu wa taala. Jadi semua persoalan itu akan terjawab karena sumber kebenarannya sebenarnya itu hanya pada Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga dengan peristiwa siang dan malam. Itu ketika dalam ilmiahnya peristiwa siang dan malam itu terjadi ketika sisi bumi menghadap matahari itu akan mengalami siang, sedangkan sisi yang berlawanan dengan arah matahari itu akan mengalami peristiwa malam. Namun secara falsafat dan kita kembalikan lagi kepada sumber kebenaran itu hanya ada pada Allah Subhanahu wa taala, maka proses siang dan malam itu tidak akan terjadi jika karena tidak atas kuasa dan keagungan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi setiap peristiwa yang ada di alam semesta ini, baik itu peristiwa hal-hal yang kecil maupun hal-hal yang besar, itu semuanya tidak akan bisa terjadi jika bukan karena kuasa dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang dapat saya ambil kesimpulan dari ilmu falsafat kesatuan Islam ini bahwa bagaimana cara kita berpikir tentang semua peristiwa yang ada, mengetahui ilmu pengetahuan yang ada itu semuanya itu bisa kita cari ataupun kita perjelas. Namun balik lagi semua itu hanya kembali pada satu sumber, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Kemanapun kita mencari, kemanapun arah kita pergi, maka kita akan tetap kembali kepada satu sumber, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Sekian pandangan saya mengenai falsafat kesatuan ilmu.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.